Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ya salam, saudara-saudaraku dimanapun berada. Semoga jenengan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Saudara-saudaraku, subscriber channel YouTube Padepokan Nurjat Sejati yang kami hormati, yang kami sayangi. Malam ini kita berada di hutan ini. Saya akan mendatangi salah seorang dukun yang dikabarkan sering sekali menjadi perantara seseorang melakukan pesugihan. Ketika melakukan pesugihan, orang itu datang ke tempat ini dan minta untuk mendapatkan sebuah harta yang secara singkat, secara instan. Dan pada akhirnya yang menjadi korban ialah saudara-saudaranya, orang-orang yang terzalimi, yang tidak tahu apa-apa dan dijadikan tumbal itu. Masya Allah, kita harus menghentikan perbuatan seperti ini. Karena yang menjadi korban saudara kita yang tidak tahu apa-apa dan pada akhirnya menjadi korbannya. Insya Allah mohon doanya. Di tempat ini kita hanya niat untuk menghentikan sebuah kezaliman, memohon pertolongan kepada Allah agar hari ini tidak terus berlangsung. Karena sangat kasihan sekali ketika saudara-saudara kita yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba sakit, meninggal. Sudah, bahkan tadi itu ada yang satu keluarga, bahkan dari keponakannya, dari Pak D-nya, Pak Leknya, semuanya meninggal. Dan hanya tinggal sisa satu keluarga gitu loh. Dan memang menurut dari saraf batin yang kita dapatkan, ini jadikan tumbal oleh seseorang gitu loh. Dan Masya Allah, sangat kasihan sekali gitu ya. Maka kita harus hentikan. Dan ini yang kita tahu hanya satu. Bagaimana dengan yang lain-lainnya begitu loh. Masya Allah, Allahu Akbar. Mohon doanya semoga perbuatan ini bisa dihentikan. Maka kita harus mendatangi pusatnya. Pusatnya yang menjadikan kemusyrikan, menjadikan masalah, kezaliman terhadap saudara kita yang lain. Semoga saudara kita semuanya terhindarlah dari perbuatan yang syirik seperti ini. Meminta sesuatu hal yang instan. Pada akhirnya akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri pada akhirnya. Pada hakikatnya seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Di hutan ini konon katanya di tempat ini itu ada juru kuncinya yang menjadi perantara untuk mendapatkan pesugihan itu. Kita akan mendatanginya dan kita akan cari di sekitaran hutan ini. Semoga bisa ketemu dan kita hentikan yang menjadi kezaliman ini. Mohon doanya semoga hal ini bisa segera dihentikan. Ya paling tidak kita harus memberikan tahu kepada saudara kita bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan mengakibatkan banyak sekali korban. Ya Allah, padahal apa sih yang kita cari di dunia ini? Yang dicari kita ke dunia ini bukankah kita diadakan di dunia ini untuk menjadi manusia yang sejati, manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Terus kalau hidup malah menyengsarakan orang lain itu untuk apa? Hidup di dunia ini hanya sementara. Yang terpenting kebahagiaan itu sejatinya bukan dari harta kalau menurut saya. Kebahagiaan sejatinya itu ada di dalam diri kita, bukan di luar dari diri kita. Punya kekayaan banyak, tapi kalau mengorbankan orang lain untuk apa gitu loh, untuk apa gitu. Apalagi sampai mengorbankan saudara gitu loh. Bukankah kebahagiaan itu muncul dari dalam diri kita, bukan yang di luar dari diri kita. Sebagai saya berikan sebagai contoh ya, sampean walaupun makan enak pakai ayam, tapi kalau badan sampean sakit, ya untuk apa gitu loh, untuk apa?
kita makan sampai kayak sambal terasi kalau badan kita sehat, ya terasa nikmat gitu. Berarti kebahagiaan itu bukan di luar dari diri kita, tapi di dalam diri kita. Terutama yang paling dahsyat di dalam hati kita ini. Kalau hati kita ini bisa bersyukur, tenang, menerima semua yang diberikan Allah dengan ikhlas, terima ing pando, maka semuanya akan terasa nikmat gitu loh. Apalagi kita berjuang untuk saudara kita berjuang untuk anak istri kita, walaupun kita bekerja keras seperti apapun, itu suatu wujud cinta kita. Itu terus apa yang menjadi kesan, malah menjadi senang gitu loh. Seperti halnya kita berjuang. Bahkan demi Allah, ketika saya melakukan apapun yang itu bisa membuat saudara kita bahagia pun di hati kita bahagia gitu loh. Dan itu luar biasa kebahagiaan, nggak bisa dibicarakan dengan kata-kata. Dan sekarang seperti ini terjadi manusia-manusia yang pikirannya entah, saya nggak ngerti seperti apa, mengambil sesuatu hal yang hanya menyengsarakan terus bahagia di atas kesengsaraan orang lain. Tuh apa itu yang didapat, ya Allah. Semoga saja ini nanti bisa dihentikan lah, paling tidak masalah seperti ini. Pikirannya itu loh, pikirannya harus disadarkan dari sifat-sifat yang sudah dikungkung, yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu dan juga syaitan, ya Insya Allah. Hawa nafsu itu yang paling dahsyat. Syaitan itu malah sekarang ini manusia datang ke tempat syaitan minta. Ini setan sekarang ngangkong-ngangkong aja, santai-santai aja. Malah manusia yang pikirannya sudah terkuasai hawa nafsu ini yang mendatangi setan, kan sangat-sangat lucu zaman sekarang, ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tadi itu ada tamu yang menangis-nangis, kemarin juga seperti itu. Keluarga saya itu nggak sakit apa-apa, tiba-tiba muntah darah meninggal. Ada yang matanya mendelik-mendelik sampai 3 hari, adanya meninggal. Dan ini saya katakan, kalau orang yang datang ke tempat kami, kalau memang medis saya katakan medis. Kalau memang ada suatu hal yang di luar dari yang sudah sangat-sangat dominan itu karena kezaliman seseorang, ya karena kezaliman seseorang gitu loh. Jadi 3 orang itu yang benar itu ada sebenarnya, yang medis itu juga karena non medis. Contoh, seorang yang ketempelan, pada akhirnya pikirannya pusing, terus akhirnya menjadi stroke, sarafnya pecah, ya memang itu medis, tapi juga ada hubungannya dengan non medis. Tapi ada juga yang khusus itu non medis, tidak ada hubungannya dengan medisnya, itu ada. Jadi yang seperti ini nih benar-benar zalim ketika itu dilakukan oleh seseorang. Allahu Akbar. Ini harus dihentikan agar tidak terus terjadi. Dan ini pusatnya, kita datangi pusatnya. Kita datangi juru kuncinya yang menjadi perantara mendapatkan pesugihan ini. Jadi kita tidak mau mendatangi pusatnya yang mengantarkan ke dalam kerajaan jin ifrit ini, jin yang menjanjikan pesugihan pada akhirnya menyengsarakan diri sendiri dan orang lain. Nggih. Ya, semuanya kita serahkan kepada Allah, yang penting kita berusaha saja. Yang penting kita berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semuanya pasrah pada Allah saja, Kang. Allahu Akbar, Allah. Ya Allah. 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 Allahu Allahu Allah Allah. Tiba-tiba dada saya sesek, Kang. Masya Allah. Allah.
Ini kayaknya jalan masuk untuk cari pesugihan itu, Kang. Di sini, Kang. Saya tahu di sini ada orang. Assalamualaikum. Saya tahu di sini ada orang di sini. Allahu Akbar. Saya tahu di sini ini ada orang di sini nih. Nyawur ini kowe. Santai mawon nggih, santai. Saya mau datang baik-baik nggih. Enak apa? Saya datang baik-baik dulu. Saya boleh duduk dulu. Saya pengen ngobrol sama jenengan. Saya pengen di situ ngobrol enak mawon nggih. Iya. Santai mawon nggih. Enggak santai mawon, ngobrol mawon. Enggak. Enak apa? Gini, saya pengen ngobrol dengan jenengan. Di sini ini saya rasakan kayak tempat untuk mencari pesugihan di sini ini, Kang. Iya. Tempat sampean itu. Mungkin yang gue golek wong-wong kabeh padha rene. Untuk apa itu? Untuk cari pesugihan itu. Iya, golek pesugihan bendang cepat sugih. Orang kalau mau kaya itu ya bukannya kerja, harusnya kan kerja toh. Ya iki karepe wonge. Aku iso ning wangi, sene wong seneng wis tak lakoni. Lah ya sampean tapi secara tidak langsung sampean itu menjerumuskan. Nyapa jerumus? Lah dari satu orang sampean ajak untuk cari pesugihan terus orang lagi nanti nawarin ke orang-orang lain. Saya tahu kok ada juga anak boy sampean yang nawarin ke orang-orang itu yang untuk datang ke sini itu saya tahu. Terus orangnya itu setelah cari pesugihan ke sini, saudara-saudaranya ini jadi tumbal itu loh. Ya kuwi carane bendang sugih. Loh terus kalau gitu buat apa dia senang terus di atas penderitaan orang lain gitu loh. Ya pokoke dhek seneng iso apa kuwi ben dilakoni. Insyaallah. Ini dalan tok. Jalan yang sampean berikan itu sesat. Ora Jalan yang sampean berikan itu sesat. Lah aku yo nulung kok. Nulung apanya? Buat orang sengsara kok nulung. Sampean itu diperalat oleh jin, semua jin yang sampean gunakan ini. Lha jin padha anak buahku tunduk ora aku kabeh. Kata Kabeh siapa? jin tunduk. Itu menurut sampean raja jin itu tunduk pada sampean. Sejatinya sampean itu diperalat sama raja jin, apa kerajaan sama jin-jin itu tuh. Sampean itu diperalat, sampean itu cuma jadi alat untuk membuat orang-orang semuanya jadi sirik, sampean enggak paham. Sampean itu pikiran sampean itu sangat-sangat enggak ngerti sampean itu. Sampean itu diperalat sama jin itu. Sejatinya enggak ada yang tunduk sama sampean yang diperalat itu. Lah kabeh jine manut aku. Ya manut itu karena sampean itu diperalat. Biar orang-orang itu nurut sama sampean gitu loh. Nurut sama sampean sama sesatkan gitu loh. Ya. Terus sekarang gini loh. Sampean ngerti enggak ya? Sampean wah bosen enggak ngerti sampean ini. Orang yang sampean ajak untuk cari pesugihan ini, keluarganya jadi korban gitu loh. Sampean paham enggak toh? Jadi korban. Lah terus sekarang orang-orangnya itu yang jadi korban itu terus masuk dalam kerajaan jin disuruh kerja di tempat jin itu. Lah terus nanti orangnya juga yang cari pesugihan itu kalau umurnya nanti belum waktunya meninggal sudah ditarik sama jin itu. Sampean apa ndak kasihan Ya gitu wis loh. resikone dhek seneng. Loh, Aku yo seneng sementara terus akhirnya sengsara sampai auzubillah sampai nanti di akhirat beribu-ribu tahun loh. Sampean juga nanti dosanya juga ikut sampean, sampean juga ke bawah. Kene kan jenenge wong. Apanya yang senang? Kalau orang mau senang itu hatinya didekatkan dengan Allah. Orangnya disuruh beribadah kepada Allah itu nanti dia senang dunia akhirat, enggak seperti ini gitu loh. Nah, iki kan caraku ngono, gawe wong seneng. Apanya yang senang? Seneng kan dia entuk duit akeh. Duit. Duit penak ora kerja sing entuk nampa akeh. Dia cuma senang beberapa waktu, akhirnya dia sengsara seumur hidup sampai beribu-ribu tahun nantinya kok. Ya surane dhek. Nggak bisa urusannya dia. Lah piye kan Sampean yang memberikan jalan. Berarti kan sampean juga yang menyesatkan. Sampean yang memberikan jalan untuk mendapatkan pesugihan ini, sampean berarti juga menjadi jalannya itu sampean juga sesat, sampean menyesatkan. Kalau udah tahu itu salah, terus malah sampean kasih tunjuk dari situ, apalagi tambah sesat orangnya. Apalagi orangnya dalam posisi yang ada yang punya hutang banyak datang ke sini malah sampean suruh pesugihan, bukannya orang itu disuruh untuk beribadah dengan baik, untuk bekerja dengan giat. Sampean itu gimana toh? Dek kerja kesel ya makane rene. Gak ada namanya orang yang kerja kesal itu Kang. Kalau diniatkan untuk keluarga itu pasti hatinya itu senang, nggak bakalan kesel. Sampean ini malah menyesatkan loh. Nah jadi dek dhewe rene. Golek rene terus. Sampean mau menghentikan perbuatan ini ndak? Ora gelem aku. Terus kalau sampai orang-orang sengsara itu sampean apa ndak kasihan? Nyapa mesakno? Ada anak kecil tiba-tiba nggak tahu tiba-tiba langsung mendelik-mendelik, mipatnya langsung kejang-kejang meninggal. Itu kan sampean apa nggak kasihan? Nanti kalau sampean sudah berkeluarga punya anak apa nggak repot sampean gitu loh. Sampean nanti punya keturunan nanti kalau digitukan gimana itu loh. Gila anakku ora iso ngono iku. Kata siapa?
Kata siapa? Oh, sampean itu belum tahu tipu muslihatnya jin, sampean itu ndak paham. Sampean itu hanya diiming-iming suatu hal yang baik padahal itu buruk. Niatnya menyenangkan apa itu menyengsarakan. Nah, intinya kan gitu. Itu sampean itu menyengsarakan aslinya itu. Nah, sampean nanti bertanggungjawabkan apa yang sampean lakukan ini nanti. Wis urusanku emang aku wis ngono Loh, penggaweanku. ya makanya itu saya datang ke sini ini karena sama sudah menjalin orang banyak, kasihan. Sudah ada satu keluarga, 3 keluarga yang anaknya meninggal ndak ngerti ya, nggak tahu apa-apa tiba-tiba meninggal itu kan urusan jadi tanggung jawab saya, jadi urusan saya kalau seperti itu. Makanya saya bilang untuk sekarang ini dihentikan saja apa yang saya lakukan ini. Sampean hentikan atau saya yang menghentikan. Ora iso lek ngono. Sa Karepmu piye saiki penak ngono saya ae. cuman gini, ini semua harus dihentikan. Ini semua harus dihentikan. Kalau nggak dihentikan, maka semua ini akan menjadi kezaliman untuk semua makhluk. Dan ini nggak hanya tentang sampean, tapi tentang semua. Ini tentang keimanan. Saya kalau berbicara tentang akidah, ini sudah berhubungan dengan akidah seseorang. Sampean itu menyesatkan itu loh. Wis Sampean itu menyesatkan. wis ngene penake rasa kaken ngomong, rasa basa-basi kene rek gunane pasienku ya nek sinunggu wisan. Mu timbang kene timbang ora barbar. Mesakne kono ngenteni ada doh, arepe rene mek Ya, berpikir memang saya soal pengen guru. biar nggak ada yang ke sini. Saya memang mau di sini saja. Kalau sampean belum menghentikan, saya juga nggak akan pergi. Aku dhewe agel mandek iki anak ngene iki. Sampean itu menyesatkan orang, sampean itu nggak paham yang sampean lakukan itu. Sampean itu dikuasai jin sampean itu. Terus ke sini ini saya tahu ini gerbang kerajaan jin itu di sini itu. Untuk mendapatkan pesugihan itu. Sampean menghentikan apa enggak? Ora Kalau enggak saya mau di sini saja. Saya mau di sini saja kalau sampean enggak itu. wis ngene dolen rasakno iki. Kabeh moro jin-jinku raja jin. Serang wi. Kowe nyapa jenenge? Ayo. Nyapa wi. Nyapa wi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur jati wa Allahumma salli ala sama ini dikuasai sama jin men tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Buang ilmunya ini. Orang ini harus dibuang ilmunya biar tidak bisa menghubungkan lagi dengan jin, penuh dengan jin orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bagus, kergus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia bisa menghubungkan jin loh, Kang. Ya, Gus. Bukan jin biasa, bukan. Rajut jin yang dia bisa dia sambungkan itu, Kang. Bangun wela iso tangi, saiki wisan. Ampun. Tangi wela iso tangi saiki. Arep nyapo saiki arepan. Piye ning ngono ae. Gus, bagus. Yuh. Kurang ajar kepung Gus Agus. Masyaallah. Asem. Pakai keris, Gus. Ya. Kurang ajar ini, Gus. Sombongnya ini, Kang, minta ampun, Kang. Lap pakai keris, Gus. Sombongnya ini, minta ampun. Kurang ajar mau batok saya, Gus. Banyak yang datang ke sini ini. Ayo Gus, dikasih, Gus. Ya. Yuh, Gus. Kurang ajar ya. Kampung aku ada lap.
Ini yang disambungkan itu. Sampai enggak apa-apa sampean, Kang. Apa Gus? Saya tadi langsung loncat, Kang. Saya pikir sampean di apa-apa kan. Ini jalannya untuk ya jadi dari sini ada kerajaan Jin Ifrit di sini nih, Kang. Tahu prakapri kayak kerajaan ini, Kang, ya, biar tidak dibelah dia, Kang, ya. Iya. Orang dibodohi, Kang. Orang dibodohi diiming-iming dengan kebahagiaan sesaat, tapi disengsarakan seumur hidupnya. Seumur hidupnya itu disengsarakan, dijual akidahnya. Pada akhirnya dibilang menjalik, masuk ke neraka jahanam. Jangan ngepon tadi Gus. Wah, hari saya pakai keris aku langsung. Ini bapak keris ini aku. Wah, asem ya. Kalau enggak, saya tadi sempat mikir deg-degan saya tadi, Kang. Ya Allah, kalau sampai nanti sampean dibunuh, iya. Tapi enggak apa-apa sampean nih, Nggak sampai kena ya. Balik lagi tadi orangnya. Insyaallah. Untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, jangan sampai jenengan disesatkan oleh setan-setan yang berwujud manusia, oleh jin-jin kafir yang menguasai manusia. Tidak ada di dunia ini, saya katakan, tidak ada yang instan, semuanya melalui dengan sunatullah. Allah tidak mungkin melanggar dari ketentuannya. Sama seperti kita lahir itu dari bayi dulu, kandungan berapa hari, berapa bulan, dan lahir kita dari kecil merangkak besar. Itu menjadi pelajaran bagi orang-orang berpikir bahwa kita itu harus berjalan dan berusaha dan sabar. Jangan mengharapkan sesuatu yang instan. Ketika kita mendapatkan cobaan, maka jangan pernah lepas dari tali Allah. Jangan sampai kita terbawa oleh hawa nafsu dan masuk ke dalam jerat iblis, akhirnya menyengsarakan diri sendiri pada akhirnya, dan juga nanti akan menyengsarakan orang-orang lain yang sayang dengan kita, yang kita sayangi. Jangan sampai pada akhirnya berjalan. Banyak duri Gus. Loncat tadi, lari sampai tadi, Kang. Iya Gus. Allah. Jadi untuk saudaraku semuanya, kita berzikir, kita bersolawat itu bukan untuk menjadi diri kita sakti, untuk menjadi diri kita kebal, semua bukan. Orang bersolawat, berzikir itu agar hatinya tenang. Ketika tenang, nanti kita diberikan oleh Allah sebuah ujian agar kita lebih baik lagi, itu kita sabar. Ketika diberikan kesusahan kita sabar dan ketika diberikan kesusahan hati kita menjadi tenang. Pada kuncinya seperti itu, orang berzikir itu ya, agar hati kita bisa tenang, menjadi seperti huruf alif yang tidak goyah, tidak ubah dengan semua hal yang di luar dari diri kita. Jadi untuk saudaraku semuanya, lebih kuatkan keimanan, ketakwaan kita, kuatkan akidah, jangan apalagi di akhir zaman seperti ini, terus bersolawat. Insya Allah semuanya nanti akan dipermudah oleh Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber channel YouTube Padepokan Nursyad Sejati, apabila tontonan ini sedikit saja memberikan manfaat, ada tuntunannya silahkan diambil. Kalaupun tidak ada manfaatnya, silahkan dihiraukan saja. Tetapi yang terpenting kita ambil hikmah dari setiap apa yang kita lihat. Dan saya mohon maaf atas semua kesalahan saya, mungkin betul kata ada yang kasar, ada yang tidak enak, saya mohon maaf. Dan semoga jenengan semuanya yang mengikuti channel kami, yang sekarang melihat, selalu dalam lindungan Allah SWT, dikuatkan akidahnya, diberikan kesabaran, kemudahan, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
Saya ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang kah?